Ibu-ibu wal hadirat jamaah majelis salim, itulah lugot atau terjemah Sundanya. Sekarang Melayu atau Indonesianya, dan insya Allah penjelasannya masih tentang maksiat-maksiat yang berhubungan dengan badan. Nah, diantaranya sebagaimana tadi dikatakan watarkul jum'ati, dan meninggalkan sholat Jum'ah ma'a wujubiha, sedangkan sholat Jumat itu wajib alaihi, atasnya, wa in sholat, walaupun ia sholat az-zuhra, sholat zuhur. Itu jadi diantara kemaksiatan yang berhubungan dengan badan, ini tentunya bagi laki-laki ya, adalah meninggalkan atau enggak sholat Jumat. Padahal mah sholat Jumat itu wajib baginya, karena memang udah memenuhi syarat. Kan syarat Jumat itu kalau menurut kitab Fathul Qorib ada 7 ya. 1 Islam, 2 balik, 3 berakal. Nah, ini sebagaimana sholat 5 waktu tuh. Cuma sholat Jumat tambah lagi 4. Kemudian keempatnya merdeka, kelimanya atu laki-laki, berarti ibu-ibu mah nggak masuk ya. Keenamnya sehat, dan ketujuhnya tentunya dia mukim atau apalagi berdomisili ya. Nah, makanya kalau memang dia orang kafir ataupun belum balik, atau umpamanya balik mau udah tapi edan ya, gila, atau dianya itu nggak merdeka, berarti budak ya, nggak ada sekarang mah budak. Kemudian dianya bukan laki-laki, berarti perempuan ya. Kemudian dianya nggak sehat, berarti sakit. Dan dianya juga nggak dalam keadaan mukim, ya berarti lagi musafir. Nah, itu mah nggak masalah. Nah, ini sekali lagi tadi yang memang memenuhi syarat, sekali lagi dia itu orang Islam, kemudian juga udah balik, kemudian akalnya normal, kemudian dianya juga merdeka, kemudian laki-laki, kemudian sehat, dan juga dianya mukim apalagi berdomisili ya. Tuh. Kalau yang itu meninggalkan sholat Jumat, nah ini masuk, dan itu sekali lagi termasuk maksiat yang berhubungan dengan badan. Walaupun istilahnya dianya sholat zuhur, lah katanya, atuh saya mah walaupun enggak sholat Jumat juga sholat zuhur, tetap kalau yang memenuhi syarat itu mah. Kecuali kalau memang dia tadi ya nggak memenuhi syarat tuh, dan memang itu termasuk ujur ya, terutama seperti sakit. Tuh, makanya ibu-ibu nih kalau punya suami, anak atau mantu ya yang masih nyampur umpamanya, padahal udah balik, yang laki-laki ya tentunya ya, padahal udah balik normal, sehat, itu ayahnya Jumat mah kudu di dorong-dorong, kudu disuruhin, jangan istilahnya lah yang penting mah lancar duitnya, baik ya. Ya walaupun memang nih seorang istri mah
enggak menanggung beban dosa yang diperbuat oleh suami. Enggak dosa sebenarnya mah. Mau suami sholat, mau kagak, istri mah enggak dosa. Mau suami benar, mau kagak, istri mah enggak dosa. Tapi nantinya nih, kalau kata bahasa sialnya atau suenya ke bawah. Tuh di rumah itu, kalau ada yang enggak sholat, itu semua kedapetan nanti. Sialnya, suenya. Nauzubillah min dzalik. Makanya ya, arahkan, bilangin tuh. Sangat disayangkan sekali ya. Bahkan ada sampai ceritanya yang tukang ceramah masuk Pak suka ini. Kalau punya suami enggak sholat, kalau lagi digituin sama suami, berarti itu digituin sama, ya kan yang enggak sholat mah kebo ya. Benar enggak? Ya sampai ada ceritanya juga itu ya. Ceritanya ya. Iya. Jadi ada nih anak kecil nanya ke ibunya. Itu ya. Barang itu teh nih ada kebo. Mama itu apa? Kebo. Iya. Terus kalau kebo itu makan enggak? Makan. Kerja? Iya. Salat? Atuh kagak lah. Namanya juga binatang gitu ya. Terus kalau orang, atuh orang mah tuh bukan makan doang juga kerja, atuh kudu salat. Nah, makanya kalau ada orang ya, iya, makan kerja merajin jasa, salat kagak. Nah, berarti itu ibu ya punya suami ya. Kayak gitu, nauzubillah min. Apalagi kalau suaminya nggak sholat, istrinya nggak sholat, pokoknya masa keluarga nggak sholat, itu namanya keluarga kebo. Alhamdulillah ya. Tuh, jadi itu. Iya. Ya emang bagus sudah nyuruh ya. Insya Allah kalau udah nyuruh mah nggak kebagian sial, nanti yang itu ditepinin aja gitu. Itu mah kan kalau udah nyuruh mah udah gugur gitu ya. Walaupun sekali lagi tadi istri mah nggak nanggung, nggak dapat dosa yang disebabkan oleh suami. Kalau suami mah tuh nanggung. Istri nggak sholat, nggak nyuruh, dosa. Ya, bahkan anak juga ya, coba itu. Nah ini nih tentunya berdasarkan akibatnya ya. Sabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man tarokal jum'ata min ghairi daruratin toba Allahu ala qalbihi. Siapa orang ya, khususnya yang memenuhi syarat tadi itu ya, terutama lelaki, insya Allah perempuan mah enggak, yang ninggalin sholat Jumat atau enggak sholat Jumat walaupun dia sholat zuhur istilahnya, padahal mah tanpa darurat, artinya enggak ada ujur ya, bukan karena sakit, bukan dalam perjalanan. Bahkan perjalanan juga nih kalau hari Jumat mah nih, banyak mau kemana-mana ya, yang diperkirakan di jalanan nggak bisa keburu sholat Jumat. Itu kalau perjalanannya habis sholat subuh, dosa itu haram. Pepergiannya. Itu makanya kalau pepergian hari Jumat, kalau mau mah sebelum subuh. Jadi walaupun nanti di jalan nggak sholat Jumat kan nggak dosa. Tapi kalau habis sholat subuh mah, itu perjalanannya kan haram ya, dosa. Itu jadi nih, orang yang nggak sholat Jumat khusus laki-laki tanpa ujur, tanpa darurat ya, maka Allah mestempel hatinya. Nauzubillah ya. Mending kalau setempel kebaikan mah, tapi keburukan. Bahkan sampai-sampai ya, itu ada yang nantinya dikhawatirkan su'ul khotimah. Nauzubillah min dzalik. Nah kemudian watarku nahwi ahli qaryatin,
dan meninggalkan semacam ahli kampung al jamaata salat berjamaah fil maktubati dalam salat yang diwajibkan. Nah, itu termasuk lagi ya. Maksiat badan adalah orang yang meninggalkan atau enggak salat berjamaah, tapi ini manis. Kalau sama sekali enggak ada di kampung itu yang berjamaah, ataupun memang ibu-ibu mah memang enggak termasuk ya. Jadi ini sekali lagi sama tadi kayak Jumat, khususnya laki-laki. Seandainya nih di kampung ini sama sekali setiap waktunya enggak ada yang berjamaah, itu dosa semua. Tapi kalau ada, walaupun istilahnya hanya 2 orang, kan berjamaah syaratnya asal ada imam, ada makmum ya, 2. Udah, yang lainnya bisa tergalang. Itu makanya kudunya benar-benar tuh ya, digalakan tuh, khususnya bagi laki-laki nih, jangan sampai dalam satu waktu itu enggak sholat berjamaah nih di mushola atau di masjid ya. Sebab yang namanya sholat Jumat ini kalau menurut mazhab Syafi'i hukumnya wajib kifayah, sebagaimana ngurusin mayit, baik itu mandiinnya, ngapaninnya, nyolatinnya, nguburin. Kalau enggak ada sama sekali yang ngurusin, dosa semua. Tapi kalau ada yang ngurusin satu aja, tapi susah juga satu mah ya. Ya kalau mandiin masih bisa ya, ngapanin udah mulai repot ya. Nyolatin juga bisa. Yang repot itu kalau sendiri nguburinnya ya. Ngegali dia, hayu aja, ngebawa dia. Nah itu ya. Tapi ini sholat Jumat mas tadi sekurang-kurangnya 2 orang. Nah ini juga ya, sebagaimana sabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tarikul jamaati mal'unun fit taurati wal injil wal zabur wal quran wa tarikul jamaati yamsi alal ardi wal adu tal anuhu. Orang yang meninggalkan sholat berjamaah, nggak sholat Jumat nih, khususnya bagi laki-laki, dengerin. Nah itu terkutuk. Terkutuk itu ya dikutuk lah. Kalau kata bahasa kita mah disumpahin. Iya pastinya oleh Allah, dan ini tercantum baik itu di kitab Zabur ya, Taurat dulu ya, di sininya mah sebenarnya mah Taurat dulu ya. Taurat itu kitab suci yang diturunkan kepada Nabi apa? Wajib nih kudu tahu. Kitab Taurat itu kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian Zabur, Nabi apa? Daud ya. Kemudian Taurat, Injil, Nabi Isa ya. Dan Al-Quran, ya tentunya kepada Nabi kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semuanya itu ada tuh ya. Bukan di Al-Quran aja ternyata. Di Taurat, di Zabur, di Injil juga ada tuh tentang terkutuknya orang yang meninggalkan atau enggak sholat berjamaah, khususnya bagi laki-laki dalam satu kampung itu. Dan hakikatnya tuh ya, walaupun dia sehari-harinya selagi dia masih sehat berjalan ke sono ke sini, itu sebenarnya mah bumi tanah nih yang dia pijak nyumpain itu. Kalau kata Basin mah kapan lu mati lu, gua gencet lu. Ayo hati-hati ya. Nah itu. Kemudian wa ta'khirul pardi, dan mengakhirkan sholat wajib an wakti, dari waktunya bigeri ujrin, tanpa ujur. Tuh termasuk lagi maksiat badan. Nah ini mah mencakup nih baik laki-laki maupun perempuan ya. Mengakhirkan sholat fardu
yang 5 waktu tuh, yang terdiri dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ya, sampai kelewat waktu. Sholat zuhur dikerjainnya di asar, sholat asar dikerjainnya di maghrib. Iya tuh ya, baik tuh ya. Itu kalau tanpa ujur itu sama tuh. Memang ujur sholat itu apa? Hanya 2 ya ujur sholatnya. 1 ketiduran, 2 kelupaan. Ya mungkin sekarang mah kalau kelupaan mah piraku ya. Nah biasanya ketiduran nih. Tapi di sini tidurnya yang memang seperti gini. Udah tahu ya waktu zuhur, udah kedengeran tuh ajan juga ya. Karena ngantuk biasa lah, tidur dulu lah. Akhirnya bangun-bangun asar. Nah itu bukan hujur. Kalau tidurnya dari sebelum zuhur nih ya, dia saking lelahnya karena memang lelah, bangun-bangun asar. Enggak, asal catatannya di waktu zuhur enggak sempet dia ngedenger ajan. Ini mah kayak sholat subuh tuh, tidur mah dari sore. Ya. Tapi begitu subuh sebenarnya mah sempet bangun tuh, bahkan ngedenger ajan. Tapi bukannya lepas selimut, marah tarik selimut ya, nambah. Itu biasanya tuh kalau yang begitu tuh suka bisaan setan itu ngegodanya ngimpi sholat subuh ya. Pernah nggak? Jadi begitu udah pendusin bangun nggak dengar aja dan tidur lagi. Itu ditidur sama setan dikasihnya ngimpi sholat itu. Sholat subuh. Padahal belum. Ya. Itu sadar-sadarnya. Barang bangun pakaian ya masih bisa pakaian tidur gitu ya. Ya, makanya tuh kalau memang udah nggak denger ajan mak ya wayanya terserah nanti kalau saking ngantuk mah gitu ya, kalau udah sholat subuh mah gitu tidur lagi juga, walaupun memang yang namanya tidur habis subuh nggak baik sebagaimana habis sholat asar ya. Kalau tidur habis subuh itu ngewarisin pakir, kalau tidur habis asar itu ngewarisin gila. Baik itu ya. Tuh jangan dibiasain tuh tidur habis sholat subuh itu ngewarisin pakir. Tidur habis sholat asar itu ngewarisin gila tuh ya. Iya. Ya bahkan tuh baiknya mah habis sholat maghrib juga tuh jangan tidur dulu kalau belum isya mah. Ya takut jangan begini. Saya mah isyanya ntar sekalian tahajud. Iya, tahajud kagak. Itu tetap ya. Iya bapak itu. Iya mestinya tuh kalau habis maghrib mak sebenarnya mah tuh waktu berkah itu ya. Berkah kita untuk zikir, untuk apa tuh ya, untuk berdoa. Dan itu kan nggak jauh waktunya ya Kak Isa ya. Makanya saya mah paling malas itu kalau kondangan habis maghrib ya. Tapi banyaknya ramenya itu tamu habis maghrib ya. Bagaimana kali pikirannya? Sebab biasanya kalau habis maghrib nih, jangankan istilahnya kondangan, selamatan, tahlil kalau habis maghrib, itu ke isya males. Boro-boro berjamaah, sholat isyanya aja males. Akhirnya mah gara-gara tahlil apalagi kondangan, itu jangankan berjamaahnya ya, tadi udah jelas nggak ada berjamaah di kampung itu dosa. Dia ternyata sholat aja males itu. Sebenarnya tuh baiknya mah dibiasain tuh yang namanya tahlil ya habis isya, jadi leluasa tuh. Jadi udah sholat udah berjamaah ya, terus kesononya juga walaupun dia ngobrol-ngobrol istilahnya nemenin yang kematian itu kan enak. Nah ini mah habis maghrib apalagi tuh kalau ada ustadz yang ngajar ngaji di situ, itu serba salah ya. Enggak ikut tahlil diomongin. Ya, ustadz sih gitu jasa katanya ya.
Tahlil itu sebenarnya mah kewajiban dia ngajar ngaji. Jadi ini kudu bisa dibedain. Ngajar ngaji mah jelas wajib. Tahlil mah itu sebatas sunnah ya. Jadi jangan gara-gara tahlil nggak ngaji. Begitu. Tuh kalau mau tahu nih ya. Seandainya nih karena tahlil habis maghrib atau kapan ya, yang jelas sih ustadznya nggak istiqomah, nggak yakin. Sebab takut diomongin tadi gitu ya. Akhirnya tuh dia ikut aja tahlil. Apalagi katanya tahlil mah ketahuan katanya ada berakatnya lagi. Akhirnya nggak ngaji tuh, nggak ada pengajian. Nah maka tuh itu sekampung dosa semua. Kudunya gimana? Biarin ustadz mah yang biasa ngajar mah nggak usah tahlil udah. Tuh yang nggak punya murid aja yang bisa mimpin tahlil suruh mimpin. Ustadz yang biasa ngajar mah biar suruh ngajar. Nah nanti tuh kalau emang ada berakatnya kirimin gitu tuh ya. Bahkan amplopnya gitu kudunya mah tuh. Ya sehari kalau nggak ada dia kita dosa kan ya. Begitu. Ini mah nggak di mana. Ustadz benar-benar istiqomah tuh walaupun ada tahlil juga ngajar aja diomongin. Ustadz sih katanya ge. Emang nih yang namanya ustadz mah ya jangankan istilahnya kalau dalam acara tahlil nih atau acara apa ya itu mau dia dapat tugas mau kagak hormatin, perhatiin. Kalau di sini misalnya ya alhamdulillah sini mah ya kalau ada tahlil juga ustadz yang dapat tugas dapat enggak itu diperhatiin bener sama tuan rumahnya. Dan kadang-kadang di sini mah ditugasin semua. Kadang-kadang ustadz 7 disuruh ngedoa semua. Bagus-bagus saja. Padahal mah enggak gitu amat. Ini kadang-kadang ya. Padahal ustadz ya itu apa dia karena enggak tugas, enggak itu gitu, enggak mimpin tahlil, enggak ngado, enggak apa gitu ya. Udah biasa aja. Kayak jamaah umum ya. Jangan. Kudu dibedain ustadz mah. Sebab nih kalau seandainya umpamanya yang dimaksudkan yang biasa mimpin nggak datang, bagaimana? Dia nggak datang, ayo. Jadi kalau ada ustadz mah memang harus dihormatin, ustadz aja ya. Itu nanti bisa buat antisipasi gitu. Gitu tuh ya, perhatiin. Nah jadi tuh, coba nih, jangan sampai gara-gara hal-hal sepele sampai mengakhirkan di sini ya. Sholat 5 waktu ya. Nah ini kemarin juga kan udah saya sampaikan di dalam surat Al-Maun Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musollinal ladzina hum an sholatihim sahun. Itu nggak boleh tuh berhenti di fawailul lil musallin. Jangan di situ berhentinya. Sebab entar kalau gitu mah, aduh orang sholat celaka. Sambungin di situ ya. Ini kuningnya fawailul lil musallin alladzina hum an sholatim sahun. Gitu. Artinya apa? Terjemahannya kecelakaan bagi orang-orang yang sholat tuh kalau umpamanya berhenti sampai situ tuh. Orang sholat celaka lah. Udah jangan sholat nih kan. Maka dilanjutin nih, sholat yang mana ini? Yaitu alladzina an sholatim saun yang mana dia lalai daripada sholatnya. Nah berkenaan dengan ini ya, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah nih ditanya sama sahabat, wahai Rasulullah, apa maksudnya ayat tadi ya, fawailul lil musallin alladzina an sholatim sahun. Itu dijawab oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah itulah orang yang menyia-nyiakan, yang membuang-buang waktu sholat sampai akhir ya, tanpa ujur tentunya. Jadi bukan karena ketiduran, bukan karena main ya. Nah kalau ketiduran juga tergantung. Kalau yang tiduran udah masuk waktu mah tadi tetap ya. Apalagi yang namanya main tuh, apakah itu main bola nih waktu asar anak muda biasanya. Bukan sholat asar dulu, malah main bola. Ntar katanya ke sholat asar sekalian. Udah beres main bola, mandi boro-boro ya. Iya. Ya bahkan nih yang umum mah kadang-kadang bahkan keren ini bahasanya, main catur.
Udah waktu sholat, bukannya sholat main catur aja. Uplek ya, antang. Bahkan nih ya, yang namanya permainan nih, khususnya catur, dasar hukumnya makruh, dibenci. Kalau pakai itu kalau nggak melalaikan sholat. Kalau melalaikan sholat gara-gara main catur, gara-gara main bola, haram mainnya. Ataupun nggak melalaikan sholat, tapi pakai taruhan, sama judi, haram juga tuh ya. Tuh makanya coba ya. Pokoknya mah harus benar-benar tepat pada waktu ya. Bahkan insya Allah kalau orang memang itu benar-benar memperhatikan perintah Allah, ya, dia giat waktu sholat, insya Allah nanti Allah juga akan merhatiin ya. Begitu. Jadi jangan ditunda-tunda lah. Jangan bahasanya nanti aja. Ya seandainya memang sangat memaksakan ya. Sangat memaksakan nih. Aduh ini malah lagi tanggung jasa. Itu sekurang-kurangnya kudu azam. Jadi nih, yang namanya sholat 5 waktu mah ya kalau ngerjainnya langsung, itu wajibnya hanya ngerjain. Tapi kalau ditunda-tunda nih, itu kudu ada azam. Jadi di samping ngerjain juga kudu azam ya. Pokoknya nih, dur asar. Aduh katanya lagi repot jasa ini mah. Ntar aja lah sekitar setengah jam lagi ataupun sejam lagi gitu ya. Azam tuh. Nah itu kalau nggak ada azam, dosa. Tapi nih walaupun azam juga tetap itu kudu dipertahankan waktu, jangan sampai karena udah diajamin inilah katanya kayak biarin lewat maghrib juga tetap dosa. Ya. Tidur aja tadi tuh. Tergantung ya, kalau tidurnya memang dia meyakini bisa bangun di waktu, itu tidurnya minimal kalau udah masuk sholat makruh. Tapi kalau seandainya dia itu nggak punya keyakinan bakal bangun masih di dalam waktu sholat, haram tidurnya. Nah pertanyaannya, kalau orang yang nggak sholat kira-kira tuh tidurnya punya nggak keyakinan pengen sholat? Kagak ada ya. Yang biasa nggak sholat, makanya nih orang yang nggak sholat, yang nggak sholat nih tidurnya mau siang mau malam haram. Iya kan masalahnya gitu tadi. Tidur kalau udah masuk waktu nih, kalau punya keyakinan nanti dia bangun, itu makruh tidur. Kalau nggak punya keyakinan bakal bangun masih di dalam waktu, haram. Orang yang nggak sholat kira-kira tidurnya punya keyakinan nggak? Karena emang nggak biasa sholat ya. Makanya tidurnya mau siang mau malam bagi orang yang sholat itu haram. Nauzubillah bin dzalik. Makanya baik jadi dosa-dosa terus deh ya. Mungkin cukup ya, mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf dan maklum.